damai sejahtera yang melampaui segala akal dan logika. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita, itulah yang kita boleh rasakan pada saat ini. Haleluya. Kodenya Alfa dan Omega. Namanya di bumi Paditia Nugrahanto. Nanti dicari-cari dia. Cari-cari. Untuk mengurangi bencana. Nanti dicari-cari di mana SP ini berada. Dia suka main TikTok kan katanya. Banyak manusia suka feeling. Satrio Piningit suka sekali main TikTok kan. Tapi mereka belum menemukannya. Wadahnya, rohnya mereka cari-cari semua, saudara. Nego dunia, Bapak Ibu ya. Karena mulai kewalahan kan. Belum lagi tanah-tanah pada bergoyang, tanah-tanah pada bergerak. Nah, itu sangat ditakuti, bukan? Itu rumah semewah apapun, rumah sekuat apapun, kalau itu tanah bergerak, membuka diri jadi cair, itu langsung roboh ke tanah loh. Langsung roboh. Itu sangat ditakuti, saudara. Silakan. Pemerintah itu sudah mulai kewalahan dalam menanggulangi bencana. Suaranya kurang jelas. Suaranya Pak kurang jelas ya. Pemerintah itu sudah mulai kewalahan dalam menanggulangi bencana. Kota satu baru muncul bencana, belum selesai, baru setengah jalan bencana itu berjalan. Kota lain sudah mulai muncul bencana yang lain. Ada yang banjir, ada yang angin badai, ada yang tanah bergerak, tanah longsor, ada yang hasil panennya gagal. Semua campur aduk di berbagai macam kota. Jadi kota per kota bencananya itu berbeda-beda sesuai dengan simbol kenajisan di masing-masing kota. Apabila simbol kenajisan itu semakin bertambah, maka bencana itu juga akan semakin hebat dihantam. Bahkan banjir bandang itu bisa sampai bertahan 1-2 bulan lamanya. Paling lama bisa sampai 3 bulan dan bisa dijadikan kurikulum catur wulan bencana nanti. Bencana menjadi catur wulan jika sampai banjir itu mencapai lamanya 3 bulan. Maka dari itu persiapkanlah makanan minimal 1-2 bulan. Apa yang bisa dimakan. Jangan lagi memilih-milih makanan. Stok itu makanan apabila
yang berada di hutan-hutan atau jamur yang menempel di pohon-pohon yang bisa engkau makan dan tidak beracun. Dan pastinya sayur-sayuran seperti kangkung, seperti bayam. Apabila beras itu sudah tidak lagi muncul dari peredaran karena banjir membuat hasil panen padi itu akan menjadi gagal total, tidak memanen hasil apapun, jadi gagal panen. Dan tahun depan itu sudah mulai memakai beras plastik karena semua wilayah hampir di Indonesia akan terjadi gagal panen karena banjir di mana-mana. Karena ini pengulangan zaman Nuh, air bah ada di mana-mana. Tetapi manusia yang menyadari akan hal ini akan bersiap sedia, entah itu baik makanan maupun demi kelangsungan hidupnya. Belum lagi nanti gempa bumi, manusia akan kocar-kacir lari ke sana kemari, dan mereka tidak akan tidur karena apabila mereka terlelap tidur maka habislah mereka. Tiba-tiba saja mereka pindah alam begitu saja tanpa mereka sadari, karena gempa itu terjadi di saat manusia sedang asik berpesta pora, sedang melakukan kegiatan, sedang bekerja, sedang sibuk-sibuknya manusia melakukan hal-hal dunia, sehingga lupa untuk mencari hadirat Tuhan. Dan kedepannya akan banyak sekali orang kaya dan miskin di satu pengungsian. Kaya dan miskin adalah sama-sama hidup berdampingan di satu pengungsian. Maka jangan lagi ada kesombongan di antara kalian berdua, antara yang kaya dan yang miskin. Tidak ada lagi jembatan pemisah antara kaya dan miskin. Seandainya bencana itu terjadi di kotamu, karena semua di mata Tuhan itu sama, tidak memandang agama, suku, ras, kaya dan miskin, melainkan Tuhan memandang hatimu. Dan jangan lupa engkau selalu berdoa dalam kondisi apapun. Walaupun engkau hanya makan nasi dan tempe atau tahu, tetaplah untuk selalu bersyukur. Karena makan sehari sekali saja sudah cukup. Karena di kota lain mereka 2-3 hari baru bisa makan karena bencana-bencana. Karena mereka menunggu bantuan tetapi tidak kunjung tiba. Bencana itu membuat mereka bertahan hidup. Bagaimanapun caranya mereka bisa hidup, walaupun itu hanya bergelantungan di atap-atap rumah. Mereka menganggap bencana ini ada yang itu hanya editan atau AI yang menyesatkan, karena mereka belum mengalaminya sendiri bencana tersebut. Mereka yang mengalaminya sudah pasti mengalami kesedihan, stres, bahkan depresi, karena
semuanya sudah berlangsung. 7 malapetaka, gunung berapi, banjir bandang, angin badai, likuifaksi atau tsunami darat. Likuifaksi yang membuat manusia itu kehilangan rumahnya, kehilangan mobilnya. Semua yang mereka punyai rumah tergeser ataupun pindah dan tidak lagi memiliki rumah. Belum lagi nanti ada meteor jatuh, berarti di kota itu, di negara itu, kenasisannya sangat amat parah karena meteor itu sampai jatuh di kota atau di negara. Gunung meletus atau gunung berapi itu disebabkan karena banyak penyembahan berhala di situ, patung-patung. Makanya mereka, api yang dari dalam perut bumi itu keluar untuk membumi hanguskan para penyembah patung, para penyembah berhala. Karena mereka menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan itu sendiri dengan menyembah ilah lain, yaitu patung. Maka mereka mendapatkan api langsung daripada perut bumi ini, yaitu gunung meletus. Di situ ada patung, maka di situ ada gunung api yang meletus amat sangat dahsyat dan banyak kesedihan di situ nanti. Belum lagi gunung meletus yang berada di dalam laut itu juga akan meletus. Tinggal menunggu waktunya saja. Belum lagi nanti bencana-bencana yang lain yang membuat manusia itu semakin ketakutan karena mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya disibukkan oleh hal-hal duniawi. Banyak jebakan yang akan dilakukan oleh setan atau iblis, yaitu mereka yang memakai barcode tentunya. Mereka akan kehilangan hartanya karena dimanipulasi oleh aplikasi yang bisa menyedot semua rekening ATM-nya. Sebelum mereka membuat aplikasi itu, mereka sudah merencanakan untuk menguras semua, mencuri semua harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi manusia tidak menyadarinya. Tetapi manusia menganggapnya itu adalah hal instan yang bisa membantu kehidupan mereka. Padahal itu sudah jebakan yang dilakukan oleh si jahat tanpa manusia sadari. Dan mereka sudah membuat apartemen dan mall. Itu adalah jebakan. Ketika apartemen dan mall itu kebakaran, maka mereka akan menutupnya sehingga banyak kematian di dalam mall, bahkan di dalam apartemen, tanpa manusia sadari. Apalagi gedung bioskop. Gedung bioskop itu adalah jebakan untuk mereka, para penikmat, untuk memanjakan mata dan telinga mereka. Tetapi saat gedung bioskop itu kebakaran, mereka akan dengan sangat cepat menutup gedung bioskop itu sehingga banyak kematian di dalam gedung bioskop tanpa manusia sadari. Itu kisi-kisi dariku. Semoga kalian bisa menyadarinya.
Terima kasih untuk pesan-pesan Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, Amin. Alfa dan Omega. Kiranya Bapa Surgawi selalu menyertai, melingkupi kita semua dengan kasih-Nya, dengan cintanya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Siapakah aku ini, Tuhan? Apakah malaikat penjaga pintu Sion ada sepatah dua kata yang mau disampaikan pada saat ini di live-nya mempelai? Buka mik saudaraku, putra Sion dari timur ya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matang. Jaringan buruk kayaknya ya. Ya, shalom ini. Baru kebuka kameranya. Shalom. Shalom Erwin. Malaikat penjaga pintu Sion Timur. Shalom. Shalom. Shalom, putra Sion dari Papua. Shalom, putra Sion dari Papua. Jadinya di sini kurang bagus. Kurang bagus jaringan saudaraku ya. Sabar. Iya, gimana? Apakah ada sepatah dua kata dari malaikat penjaga pintu Sion Timur ya? Dulu malaikat Mikael, sekarang sudah beralih tugas, makanya sudah nggak ada ya. Itu sudah ke orang lain. Wadahnya sekarang jadi penjaga pintu Sion, Bapak Ibu. Pintu Sion itu malaikat setia. Ya, putra Sion ya. Sudah teruji ya, setia ya. Cuma kemarin itu menyamar ya. Menyamar terlalu banyak. Suka menyamar ya. Menyamar Bapak Ibu. Cuma satu saja bagi kita semua untuk selalu berdoa mengenai Tuhan, karena bencana alam selalu datang silih berganti, karena Tuhan hanya kita. Amin. Singkat betul. Singkat dan jelas, padat. Haleluya. Tidak ada pesan-pesan khusus dari pintu Sion ini. Ciri-ciri orang yang mendekati pintu Sion itu seperti apa ciri-cirinya? Coba diungkapkan dulu penjaga pintu Sion. Kasih kuat sedikit suaranya, malaikat Tuhan ya. Air mata sejatuh mi. Hah? Ciri-ciri manusia yang bisa masuk di pintu Sion ini seperti apa, malaikat Tuhan? Ngomong dong, kasih kisi-kisinya supaya manusia dunia ini pada tahu kasihan. Iya. Tahu orang ini buta kulit telanjang, lagi pula bodoh. Manusia Bunawas bisa masuk nggak itu? Manusia Abu Nawas Kami mulai. bisa ditenang-tenang saja. Kalau orang semua buju-buju dan sama putra Sion.
so ingin masuk. Nah yang masukin yang Budawas Papa Nusta, bisa tak? Tidak bisa. Langsung ditolak ya. Ditolak belum sampai masih di luar, sudah ditolak dari jauh. Oh my God. Haleluya. Gitu ya. Haleluya. Jadi sangat ketat ya. Kalau mau masuk di situ sangat ketat ya. Masa keluarga aku coba di sini kalau TDB ditolak, tetap ditolak. Harus punya apa itu? Kalau syarat-syaratnya kalau mau masuk di pintu Sion itu harus punya apa gitu? Harus kasih diri ya. Ingatkan diri pada King of the King. Jadi malaikat Sion, malaikat penjaga pintu Sion ini tergantung King of the Kings ya. Kalau lolos dari King of the Kings baru bisa masuk gitu. 100% dari King of the King. Oh haleluya. Dari penjaga. Kalau wanitanya itu sudah pakai pakaian ketat bisa masuk nggak ya? Tidak bisa. Yang seksi, maksudnya wanitanya cantik seksi. Mereka sama malaikat penjaga pintu Sion masuk nggak ya? Atau ular lagi. Itu orang gemuk bisa masuk. Jadi kan di surga sempit, kalau orang gemuk bisa masuk. Berarti kisi-kisinya, ciri-cirinya itu ada di tangannya pangeran ilahi ya. Malaikat Sionnya, malaikat Tuhan. King of the King adalah sumber segala-galanya. Amin. Jadi malaikat Tuhan ini di depan pintu ini, pintu Sion ini apa? Menghadang pedang, tidak boleh masuk. Biar cantik bagaimana, seksi bagaimana, itu dibilang seperti baju ketat juga ditolak ya. Tetap. Ada penyamaran Lucy terlalu banyak. Oh iya, ya mesti ketat ya. Kalau ada wanita cantik itu mukanya suruh cuci muka dulu supaya luntur itu bedaknya ya. Aslinya tuh ya, atasnya pengeras. Mungkin itu bedaknya 1 cm mungkin gitu. Jangan-jangan cantiknya gara-gara bedanya 10 cm ya. Habis didempul. Supaya bisa masuk pintu Sion, bedaknya 10 cm, lipstiknya 15 cm coba. Bisa masuk nggak itu? Nggak bisa ya. Tidak bisa. Jadi harus ada syaratnya ya. Kisi-kisinya kan, coba kasih kisi-kisinya kepada dunia manusia supaya mereka berusaha juga. Walaupun mungkin cuma sampai di pintu, terserah malaikat Sion mau tolak kek, mau tendang kek, mau apa kek. Yang penting sudah dilempar kepada dunia. Kisi-kisinya itu apa supaya mendekati pintu Sion bisa masuk itu. Di 1000 tahun damai itu kan sudah tertutup kuotanya, tapi minimal lah masuk surga. Kisi-kisinya itu apalah di pintu Sion ini ya, Bapak Ibu. Mendekati pintu Sion. Kan ada gelombang kedua nih. Malaikat Tuhan ya, untuk bayar martir, untuk apa kan ada gelombang kedua. Itu gimana ya? Intinya kembali harus mengenal King of the King. Karena King of the King itu sumber segalanya. Walaupun manusia mereka mati dan mengenal King of the King. Karena ada pertolongan Tuhan di situ. Bisa menerima ya? Bisa. Yang menolak King of the Kings, orang ini kok. Ini manusia ini susah. Namanya juga cucunya Nikodemus.
Susah cucunya Nikodemus. Sedangkan DP kakek saja, DP kakek buyut ini ya, si Nikodemus, ya, Tuhan bilang, hei Nikodemus, kau harus lahir baru dulu, ya, supaya kau bisa melihat kerajaan surga, harus dilahirkan oleh Roh. Nikodemus bilang, bagaimana saya ini sudah tua bangka begini, bisa masuk lagi ke rahim ibuku. Nah ini banyak sekali kan cucunya Nikodemus ini, ahli Taurat, ahli kitab, ya, keturunan ular beludak, cuma pakai otak, tidak pakai hati, tidak pakai iman. Gimana tuh? Banyak sekali cucu cicit buyutnya Nikodemus ini banyak. Di zaman ini, DP kakek saja sudah tersesat, DP cucu buyut juga tersesat. Gimana itu? Kalau mereka kalau king of the king cuma menggunakan logika mereka, sama saya tidak masuk. Harus menggunakan iman. Karena iman adalah sumber segalanya. Logika saja mereka nggak punya, apalagi iman coba. Mending ditentang saja. Jadi tidak ada otak, tidak ada iman lagi. Bagaimana orang mau ada otak, sedangkan orang bilang manusia berasal dari monyet. Monyet jadi manusia, manusia jadi monyet. Gimana tuh? Ini terbolak-balik loh sekarang. Pemahaman manusia ini karena sudah disesatkan oleh Tuhan, jadinya terputar-putar ya, terbolak-balik ya. Mereka sekolah tinggi-tinggi itu hanya jadi ahli Taurat sebenarnya. Banyak makan nasi bakar apa? Malah ilmu filsafat itu hanya bikin mereka jadi ahli Taurat, ahli kitab, ahli Farisi. Haleluya. Terima kasih ya Pak Simon sudah mengirimkan bunga-bunga, mengirimkan gift-gift ya kepada malaikat Tuhan, malaikat Mikael, penjaga putra Sion, King of the Kings. Nanti kita berbagi-bagi gift ya. Terima kasih kepada saya. Tuhan Yesus memberkati keluarga pelayanan, semuanya Bapak Ibu yang sudah mengirimkan gift-gift. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga, usaha, pekerjaan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati kepada orang-orang yang baik hati di muka bumi ini. Haleluya. Lumayan kan Bapak Ibu? Yang penting jangan bagi-bagi bencana ya. Bukan cuma gift saja, berbagi gift, tapi berbagi-bagi bencana. Haleluya. Dunia pada saat ini, saya mereject ke Roh 66. Yang saya tangkap sekarang terjadi kesesakan. Mereka mau bernafas saja sangat sesak Bapak Ibu ya. Saya merasakan pada saat ini Bapak Ibu sesak napas. 66 ini sesak napas saudaraku ya. 66 ini sesak napas Bapak Ibu. Dan mereka sangat ketakutan atas murka-murka Tuhan pada saat ini. Dan yang mereka sementara cari ini adalah keberadaannya Satrio Piningit berada di mana. Coba Putra Sion, barang lacak lagi ke Putra Sion di mana keberadaan Satrio Piningit pada saat ini. Kita sudah berpencar ya, satu di sana, satu di ujung sana. Jadi untuk mengecok roh-roh dunia, tapi kan yang mereka cari ini roh. Kita ini kan cuma wadah penghubung. Nah orang dunia mata jasmani kan tidak tahu ya. Putra Sion, malaikat Tuhan, King of the Kings, itu Satrio Piningit, mereka mau cari rohnya itu di mana. Pada saat ini terjadi kebingungan. Walaupun sudah nyata-nyata, Satrio Piningit itu main TikToker dia. Terus apa? Satrio Piningit itu termasuk konten kreator. Tapi dunia masih meramal dia ada di mana. Oh, orang bilang Satrio Piningit lagi merenung di bawah pohon ketapang. Kenapa Pak? Konten kreator
Tuhan, luputkanlah rumahku, luputkanlah keluargaku. Banyak-banyak berdoa saja, pontang-panting puasa terus. Minta Tuhan tolong jagai rumahku, jagai diriku dengan pasukan malaikat-Mu. Nah, seperti itu. Terus tangkapan layar dari Namnam seperti ini. Oh Tuhan, jangan kiranya murka kami, murka-Mu Tuhan, tercurah atas diri kami ini Tuhan. Kami sebut teriak-teriak minta tolong ya Tuhan. Apa salah dan dosaku ini? Apa salah dan dosaku ini? Kata Namnam. Terus Tuhan dari langit berseru, sudah banyak dosa kalian, anak-anak manusia. Mau bertanya lagi, apa salah dan dosaku ini? Tuhan langsung menjawab dari langit apa? Sudah terlalu banyak kamu berdosa Abu Nawas. Bertobat Abu Nawas. Dia usah engkau hati. Dia usah. Ya, orang-orang kaya pada hari kemurkaan Tuhan, harta tak berguna lagi. Bantu orang susah. Bantu tuh malaikat Putra Sion di Papua sana. Jadikan dia berkat Tuhan, ladang Tuhan di sana. Kirim banyak-banyak kamu pedoi-doi yang di sini, yang kamu tanam-tanam itu di belahan tanah, kirim ke Papua sana Bapak Ibu ya. Biar Putra Sion kan jadi berkat di sana tuh, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa semua di sana kan. Itu Bapak Ibu supaya murka Tuhan itu tidak terlalu dahsyat meluncur di kepalamu sayang. Kamu lihat Bapak Ibu ya, orang lain, orang-orang kaya itu buang-buang makanan, belum basi, belum apa, kalau bosan mereka makan, mereka sudah tidak makan, padahal itu makanan mewah-mewah. Orang di sana Bapak Ibu, di sebelah timur, itu karena berbagai dosa, belum terbuka matanya di sana ya, makanya dijadikan budak saudara. Jadi budak. Coba kalau terbuka, bertobat ya, khususnya orang Papua ya, bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, terbuka mata mereka. Tidak usah ada permusuhan, berdekat sana, berdekat sini, bakar sana, bakar sini. Coba saling bergandeng tangan, berdoa, berpuasa. Itu mereka tidak akan dijadikan budak. Ya, karena akibat dosa juga Bapak Ibu tidak terbuka. Sedangkan Putra Sion saja ditolak. Coba Putra Sion pergi di Jakarta kalau tidak diterima. Tuhan saja lahir di kampungnya ditolak saudara. Ditolak. Coba pergi di kampungnya orang, pergi di kota kayak, pergi di Amerika sana Putra Sion. Ya, King of the Kings nanti mendarat di Amerika sana di mana kayak. Itu kalau kita lahir di kampung sendiri pun kita akan ditolak kita. Ditolak saudara. Dibilang orang gila lah, sinting lah, penyesat lah. Sama dia mempelai, harus keluar kota Bapak Ibu. Jangan kita berdiam di kota kelahiran kita. Tuhan saja sendiri ditolak, apalagi kita. Tuhan saja sendiri ditolak lah di kampung kelahirannya. Mana ada Tuhan diterima? Orang bilang ini cuma anaknya Yusuf kok, anaknya Maria kita kenal aja, ini masih kecil, main-main di sana, di kampung sana, tidak pakai sandal, masih kecil ceritanya. Apalagi ini berkembali ke masa lalu. Dia ini anaknya Yusuf, anaknya Maria, mana bisa kita terima coba? Dia di kampung bersama-sama. Jadi ditolak, akan terjadi penolakan ya. Jangan heran, coba keluar dari daerah yang bukan area kita. Ya, disitulah pelayanan kita kan semakin berkembang. Kan Tuhan Yesus itu pelayanan dari kota ke kota. Tuhan Yesus itu background loh, contoh loh untuk kita. Dia dari kota ke kota, desa masuk desa, ditolak di desa ini, keluar lagi, jalan pergi di kota lain. Terus siapa yang menyupport pelayanan Tuhan Yesus waktu itu? Kira-kira Bapak Ibu siapa? Wanita-wanita kaya. Coba cari di Alkitab, ada nggak? Putra Sion, ya kan? Ada support, sponsor ada, jalan terus. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sponsor duit itu ada, dana, pendana. Baca Tuhan kita baik-baik, makanya baca. Zaman dahulu waktu Tuhan pelayanan ada uang untuk membeli makanan, support itu wanita-wanita kaya coba. Sampai seorang wanita pelacur pun jadi support sponsor untuk Tuhan Yesus. Apa? Membeli minyak wangi untuk membasuh kakinya Tuhan Yesus. Pakai apa itu? Parfum, beli parfum. Uang yang sangat banyak saudara. Uang yang sangat banyak. Tuhan Yesus biarlah dia meminyaki kakiku dengan air matanya, dengan parfumnya. Kenapa? Cintanya tulus. Manusia jasmani dipandang dosa orang loh. Mereka anggap wanita itu yang menyeka kaki Tuhan Yesus itu seorang pelacur, seorang pendosa. Padahal
yang menghakimi ini, orang ini yang memakai ini wanita ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak ceritanya? Itu yang menghakimi wanita pelacur itu, yang menyikat kaki Tuhan Yesus itu pakai parfum minyak yang sangat mahal. Sampai Yudas bilang, kasihan, jangan kau lebih baik kau jual itu Pak minyak itu supaya dapat duit banyak. Soalnya Yudas mau tilep. Yudas mau tilep itu orang. Soalnya Yudas mau duitan toh. Dia bilang, jangan, kasihan, rugi itu parfum. Ya, yang mahal-mahal kau beli itu cuma kau buang-buang saja meminyaki kaki Tuhan Yesus. Mendingan kau jual, bantulah orang-orang susah. Betul sekali Yudas ini, pintar sekali dia berotak bisnis ya. Jadi dia pakai orang susah untuk menilai uang Tuhan. Ya, yang wanita itu yang dengan setulus hati meminyaki kaki Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati, kasihan. Nah, Bapak Ibu lihat dari cerita itu, orang banyak yang menghakimi juga wanita-wanita pada zaman dahulu itu yang di notabene itu jual diri yang pelacur. Terus Bapak Ibu tahu nggak? Siapa yang pintar sekali menghakimi wanita itu, tahu wanita itu pelacur? Selain orang yang memakai wanita itu. Tapi yang menghakimi itu banyaknya juga bapak-bapak. Bapak-bapak itu paling tahu, oh, ini pelacur. Tadi malam kita habis pakai. Jadi yang pintar menghakimi dosanya orang, saudaralah pemainnya. Pemain sesungguhnya, kadal, buaya buntung, ular sesungguhnya. Jadi jangan percaya bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan percaya juga. Menghakimi, oh jangan lempari dia dengan batu, coba lempari dengan dia batu, karena dia pelacur. Nah bapak ini tahu dari mana kalau dia pelacur, kalau bapak bukan bapak pemain. Nah itu bapak baru habis pakai kemarin malam, tadi malam. Sampai bapak itu tahu kalau dia itu pelacur. Iya enggak? Sedangkan pelacur operasinya kan diam-diam. Iya enggak? Pelacur itu diam-diam loh operasinya. Harus janjian dulu, ketemu jam berapa, atau tidak kayak zaman dahulu itu kan harus ada tanda-tandanya loh. Kalau saya ini seorang pelacur harus ada pakai tanda-tandanya, ada gelangka atau apa, kan ada kode-kodenya, isyaratnya. Nah kenapa bapak-bapak pada zaman dahulu lempari dia pelacur, lempar. Kalau pelacur kan zaman dahulu itu kan dilempar dengan batu. Jadi kenapa sampai orang ini tahu kalau dia itu pelacur, coba? Selain dari si pemakai, si kadal, buaya buntu, buaya darat. Bapak Ibu harus jernih deh, tahu ceritanya kan. Harus ada di situasi itu. Harus Bapak Ibu tempatkan Bapak Ibu ada di tahun berapa itu ya? Sekitar 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu harus kembali lagi ke 2000 tahun yang lalu melihat berbagai situasi itu. Sekarang ini kita alami saudara ya. Jadi orang yang suka menghakimi, dialah suhu sesungguhnya, pemain. Jadi jangan suka menghakimi orang ya. Jangan, karena dialah pemain sesungguhnya, suhu. Ya, dianggap cupu, tahu-tahu suhu. Kau masih bawa kencur, kau bawa kabar sore, kau ajak-ajak saya. Saya ini suhu yang sesungguhnya. Aduh, sakit puru. Jadi Bapak Ibu, gini deh. Saya harus petik pelajaran Bapak Ibu yang berharga dari pelayanan Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu sebagai background. Jadi Tuhan Yesus melayani dari kampung ke kampung, kota ke kota. Itu ada sponsor dananya Bapak Ibu. Ya, makanya mempelai bilang, semua saksi-saksi Tuhan, malaikat Tuhan harus ada sponsor tetap, sponsor dana, doa dan dana. Ya, harus tetap. Kalau tidak ada coba orang sponsor doa, ya tidak ada sponsor dana, kita ini semua mengubah tubuh jadi tubuh supranatural, tidak makan-makan. Atau kita mau jalan di laut, langsung baca ikan di laut, bakar di pinggir laut. Dari dulu sampai sekarang ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas diri kita, Bapak Ibu ya. Sponsor itu dari dunia itu harus ada dua, doa dan dana. Nah saya berbicara
tentang doa dan dana, saya tidak terikat dengan dua hal ini, saudara. Jadi saya bebas berbicara. Ya, jiwa saya ini tidak terikat kepada mamon. Jadi saya bebas. Bebas, Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan yang terikat mamon, seperti Yudas dia, jangan kasihan. Jangan kore-kore uang, nanti kita dikatakan hamba uang. Jangan nih, taruh-taruh nomor rekening di YouTube, di Facebook, jangan. Hanya kita saja yang boleh. Ini hamba mamon ini yang bilang dari 66. Jangan taruh-taruh ya. Buffet, nomor rekening di YouTube, di Facebook. No, kita kan mau makan apa di dunia ini kalau tidak taruh nomor rekening, mau makan kapas. Kong kamu hamba mamon, makan dede panggang, makan ayam panggang, makan sapi guling, enak-enak nih. Kita udah kasih makan kapas, makan angin. Makanya saya bilang persaingan di YouTube, dimanapun Bapak Ibu terjadi persaingan. Dari 4 tahun yang lalu, mereka larang-larang mempelai untuk taruh nomor rekening. Padahal orang semua taruh nomor rekening. Nah, sementara Bapak Yahya bilang, taruhlah anakku nomor rekening, karena engkau membutuhkan itu. Itu berkat makan minummu. Supaya engkau berkecukupan di muka bumi ini. Karena Bapak Yahya tidak mau memiutangi anak-anaknya yang sungguh-sungguh melayani dia. Bapak Yahya tidak mau. Ya, kalau ada lebih, berbagi dengan orang susah. Ya, berbagi dengan orang susah, saudaraku ya. Ada lebih. Ya, kalau kita juga berkekurangan, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang susah? Sedangkan kita tidak ada. Nah, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kalau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ada yang tahu. Saya pun mentransfer, tidak ada orang yang tahu. Cukup hanya Tuhan yang tahu. Saya kadang tidak saya kasih beritahu. Saya transfer ke sini, tidak ada saya beritahu Bapak Ibu. Biasa kan kirim strap, ada transferan gitu, saya enggak. Nanti mereka kaget-kaget, sudah ada rekening di rekeningnya. Itu berbagi. Jadi kalau kita berbagi Bapak Ibu, berkat Tuhan itu seperti air. Mengalir. Ada saja Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak punya uang, kita tidak punya beras, kita tidak punya ikan, pasti Tuhan mengirimkan burung-burung gagak. Jangankan burung-burung gagak, ada bebek gagak, ayam gagak, sampai kambing gagak pun Tuhan kirim ke kita sebagai makan minum kita, saudaraku ya. Seperti itu. Haleluya. Jadi jangan khawatir. Saya tidak pernah khawatir Bapak Ibu tentang apapun juga di dunia ini. Saya tidak pernah khawatir, saudaraku ya. Karena saya sudah tidak pakai Bapak Ibu. Saya berjalan di dunia ini, saya sudah pakai ini. Saya sudah pakai logika, saudara. Saya pakai iman. Makanya banyak hal-hal yang luar biasa terjadi pada diri saya, Bapak Ibu ya. Terjadi pada diri saya. Banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu ya. Kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan luar biasa, haleluya. Jadi, kalau saya ingin bersaksi, saya ingin menceritakan bagaimana kuasa Tuhan itu begitu dahsyat, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja secara supranatural, di luar logika kita, Bapak Ibu, itu sangat luar biasa, saudara. Ya, makanya kita yang sudah berjalan di luar batas, di dimensi manusia, akan dibilang orang begini Bapak Ibu, miring-miring sedikit. Orang bilang begini saya Bapak Ibu. Ibu pendeta ini kasih yang cantik-cantik, agak gila-gila sedikit. Senok-senok dah. Kurang ajar orang siul ini Bapak Ibu. Ini manusia ini. Masa orang bilang, ini ibu pendeta ini cantik kok sebenarnya, tapi agak miring-miring sedikit. Dia kalau berbicara, kalau orang berbicara satu, berbicara A, ini ibu pendeta ini berbicara E. Tidak nyambung. Nah, bagaimana mau bisa nyambung Bapak Ibu? Orang gosip-gosip itu ibu satu. Tahu nggak itu ibu satu? Habis selingkuh loh, di Tapariki loh. Terus saya bicara langsung nyambung. Iyo, besok itu namanya berdoa. Ada gempa, ada tsunami, nanti mayat-mayat bergelimpangan tuh mayat tuh di jalan-jalan tuh, saya lihat tuh, mana nyambung Bapak Ibu, nggak nyambung tuh.
itu. Terus mempelai lagi ada cerita lain, karena mempelai lihat itu mayat-mayat, so ada di jalan-jalan. Mempelai lihat, coba kamu lihat itu mayat pas susun 3, susun 4 di jalan itu coba lihat coba. Orang dia, ibu pendeta, mari jom orang pergi makan-makan pisang goreng. So stres ini ibu pendeta. Orang apa bicara lain, dia bicara lain. Tidak nyambung saudaraku ya, seperti itu. Jadi manusia dua alam ini Bapak Ibu, antara manusia roh dengan manusia. Kadang juga saya merasa aneh Bapak Ibu ya, tidak nyambung saudara. Saya ingin menyambungkan diri dengan frekuensi manusia biasa. Kadang juga saya menangis. Kadang juga saya menangis Bapak Ibu seorang diri. Saya bilang, Tuhan kenapa saya ini dianggap aneh. Dianggap aneh oleh manusia-manusia dunia nyata Bapak Ibu, dianggap aneh. Nah manusia dunia nyata itu merasa sangat panas. Udaranya sangat panas. Nah saya pakai jaket Bapak Ibu, kedinginan. Saya ini seperti ada di kutub utara. Nah itu aneh kan, padahal roh saya yang ke sana saudara. Roh saya ada di sana, jadi saya kedinginan. Nah itu aneh. Orang bilang, Ibu Fit, kenapa Ibu Fit dingin, sakit kan? Tidak. Saya suka pakai jaket yang tebal. Saya merasa menggigil. Saya ada baik-baik, tapi saya merasa dingin. Nah mereka di sekeliling saya ini, orang-orang pada umumnya semuanya panas. Sudah pakai AC, sudah pakai udah mempan. Karena derajat Celcius bumi itu pada waktu itu kan sempat panas sekali lalu di sini. Nah saya kedinginan saudara, itu kan aneh. Banyak keanehan-keanehan yang saya jumpai yang tidak sesuai dengan apa di mata manusia jasmani. Makanya mereka anggap saya ini orang aneh. Oh ini Ucan Juli joinnya, tolong mic-nya ditutup. Oh ya, tolong mic-nya ditutup ya supaya tidak bunyi krecek. Sama-sama Bapak Ibu ada garo-garo di situ, Pak bunyi krecek. Semakin digaro semakin berbunyi. Harap ditutup ya mic-nya ya. Itu ada yang gatal itu karena banjir pasti. Mulai bilang aku dari lalu. Oh, efek banjir jadi gatal-gatal ya. Jadi digaruk. Kalau gatal digaruk, jangan dibiarkan aja ya sayang. Nanti bisa lecet. Harus ada salep. Sediakan salep cap kaki 3. Salep cap kaki 3 ini. Mempelai suka saya tahu dulu tuh, harus ada siapkan salep cap kaki 3, salep gatal-gatal di kantong atau di tas. Bener kan? Kalau nggak ada salep itu ya garo. Balai begini tembus juga di lagi. Apa ini bunyi krecek. Tahu-tahu so gatal. Ada. Haleluya. Digaruk celananya sampai sobek-sobek nanti. Memang ini kutu air ini ganas loh serangannya. Kalau dia menggigit gatal loh, sampai merah-merah bangka-bangka. Ada yang peduli, oh no, tidak mau digigit kutu air, nanti bangka-bangka, bentol-bentol. Bapak Ibu saudaraku, nah ada Bapak Ibu kayak mempelai ini Bapak Ibu sering pindah tempat, adakah? Sering pindah tempat. Misalkan Bapak Ibu lagi duduk-duduk di teras begitu, tahu-tahu pindah tempat ada di atas gunung. Aneh toh? Kalau lapar bisa pindah tempat ke warung makan biasanya. Makan gratis mempelai. Untuk mempelai ini serius berbicara.
nggak ada duit ya, aku tuh minta nasi sama sayur sama tetangga dikasih loh. Luar biasa. Wow. Kemarin aku beneran nggak masak sama sekali. Itu tiba-tiba nyeletuk itu nggak ada nasi sama sayur gitu, langsung diantri makanan loh sama tetangga. Malah dikasih kerupuk juga. Suka loh jadi suka loh jadi tetangganya anu di Burger King. Kerupuk nih. Antar nasi dengan ikan ya. Aku bayar nggak mau. Makanya Bapak Ibu Udah langsung dimakan saja gitu. itu namanya tetangga yang baik hati. Tetangga apa juga kasih tetangga pangeran. Tetanggaku idolaku. Itu saya juga, Oma saya juga mau jadi tetangga sama pangeran. Ayo Oma, kita sama-sama pindah rumah jadi tetangganya pangeran Ilahi. Ntar ganti-gantian kita kasih ikan, lauk sama pangeran Ilahi ya. Mau saja. Boleh. Itu Bucan Juli juga semua menawarkan diri, mau kita. Makin pikir, no kita kan kapan jadi tetangganya kamu kan? Putra Simon yang pindah. Jauh sekali kok di Papua sana, apalagi naik gunung. Haleluya. Kita satu kompleks saja, satu kompleks. Iya, satu komplek, tetanggaku idolaku. Ya. Itu yang Tunggu dari kata Papua naik gunung nggak bisa dibawa, kecuali bisa terbang. dari Papua naik gunung di Jayapura dulu, dari puncak gunung sana naik itu loh apa layangan itu bisa sampai ke Pulau Jawa itu nanti. Layang gantungan itu loh yang bisa buat gantol itu loh. Sampainya baru bulan itu. Kalau beruntung bisa tersangkut di pesawat nanti, bisa cepat itu nanti nyampainya. Haleluya. Malaikat Mikael dulu sebagai petunjuk loh. Malaikat Mikael ini petunjuk. Iya kan? Petunjuk bagi King of the Kings. Kan King of the Kings ini kan Basarin toh, mempelai Tuhan. Dari Mikael kan bocorannya, dia kan King of the Kings kan. Petunjuk yang mana ini mempelai Tuhan ini yang bagus-bagus ini kasih kamari 7 seleksi. Mikael berkuar-kuar, Ibu Fei, Maria Romaria, apa Ibu Fei ini? King of the Kings, apa Ibu Fei ini? Terus dia dengar, moci apa ini Ibu ini? Ibu Fei ini moci apa dia? Tapi lucu orangnya. Tahu-tahu Ibu Fei sepengap-pengap sudah. Sementara ngoceh-ngoceh sepengap-pengap. Malaikat Mikael, cepat panas rumahnya. Mau dibunuh lalu kan rohnya Lucifer tuh ada waktu itu. Mempelai ingat loh waktu balai itu tuh. Mempelai pakai kacamata hitam habis menangis. Wah cepat. Ya itulah. Sudah ingat sudah ya, kenangan akhirnya Tuhan bukakan semuanya semakin jelas. Gitu kan? Kita ini dipilih, disaring saudara ya. Tuhan bilang siapa yang tekun, siapa yang setia, siapa yang rendah hati, siapa yang sabar, dia akan apa Bapak Ibu menang. Ya kan? Akan menang Bapak Ibu dari segala pencobaan dunia, dari segala godaan dunia, dia akan menang kalau sabar, tekun,
rendah hati, taat, mengikuti Tuhan. Taat saja mengikuti Tuhan, saudara. Tidak usah neko-neko. Ingat waktu pelari mempelai, iya kan? Bukan viral, Bapak Ibu, viral. Mempelai ke teman-teman di sini. Aduh, Bu Fehu, orang itu jangan ada kesempatan. Coba waktu Bu Fehu viral itu kan viral-viralnya. Bikin saja akun video bersaksi-saksi tentang Bu Fehu, orang langsung viral juga. Saya dicari orang yang mau bersaksi di channel-channelnya. Nah, viral Bapak Ibu. Haleluya. Terjadi kegoncangan besar ya. Kegoncangan bagi pasukan. Terjadi goncang sana sini Bapak Ibu. Pasukan dagelan yang bikin viral. Jadi ada gunanya juga di pasukan dagelan ya, bikin huru hara. Dia sebagai tim euforia. Walaupun orang itu suka basinya, suka bilang macam-macam, tapi anggaplah orang sebagai pasukan dagelan. Bereuforia orang. Kenapa kok masuk lagi? Isinya para pemain Sri Mulat semua itu. Isinya pemain Sri Mulat coba. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana sekarang Oma? Kabar Oma? Kabar pemain Sri Mulat dagelan gimana Oma sekarang? Tidak ada berita mempelai. Oh, sudah ada ya. Ada berita mereka sudah. Tidak tahu ya kalau mereka ganti nama dan ganti channel. Kita tidak tahu. Hanya barangkali mereka yang sering menghujat-hujat ya mereka. Kita kan tidak tahu. Kalau mereka ganti nama, ganti channelnya. Dari operasi plastik masih kelihatan juga pangeran. Dari cara mereka berbicara kelihatan. Kayaknya udah pasang profil baru atau koyo. Haleluya. Muka berubah tapi suara kan tetap pangeran. Tidak bisa diubah suaranya. Perlakuan sama. Langsung dioplas kiri kanan sama juga. Makassar masih basah iyo, masih banjir bulan Juli ya. Makassar. Oma itu orang Makassar sih. Masih itu mempelai tapi banjir tenang-tenang. Iya. Malah mereka mandi-mandi di air banjir lagi. Karena Yang parah yang di luar kota mempelai. Yang 20 kilo, 30 kilo dari Makassar. Itu yang sampai di atas rumah. iya. Daerah Maros, itu daerah empang-empang semua di sana mempelai. Makanya biasa ikan-ikan mereka masuk kota Makassar. Karena kan di balik bencana pasti ada hikmat Tuhan Iya. yang kita rasakan ya. Semua di Jebol balik empang mereka ya. Iya, semua di balik bencana, di balik apapun itu pasti ada berkat Tuhan tersimpan untuk kita anak-anak Tuhan yang mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kan itu merupakan proses ya, Oma ya. Ini rasa kok zaman Nuh ya. Proses mempelai. Iya, Ya, rasa. dari kita saja mau terima proses itu apa tidak? Harus sabar aja. Iya. Iya. Harus sabar. Orang gila. Jangan mengeluh. Gila. Tetap sukacita. Harus sabar kata jadi orang gila. Begini Bapak Ibu ya. Kita ini ini kunci ya, kunci rahasia satu hal. Pengalaman mempelai juga dan juga untuk anak-anak Tuhan. Kita ini di dunia ini, kalau kita orang dunia itu ya Bapak Ibu belum mengatakan kita ini gila, sinting gila miring, kita itu belum melihat Tuhan loh.
Jadi orang dunia ini harus jadi gila sendiri dulu baru bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu, karena kalau untuk melihat Tuhan Bapak Ibu, sekelas frekuensi ya, ini saya lagi di frekuensi ya, antara 66 dan 77 ini anak-anak di bawah kan, 77 di atas. Terus kita mau mendekati frekuensi ini, kita gila dulu Bapak Ibu, gila centeng miring. Logika kita ini jadi kacau, jadi tanda tanya. Ya, baru kita bisa mendekati di frekuensi atas. Kalau kita belum menjadi gila centeng miring Bapak Ibu, kita belum bisa. Kita harus hilangkan dulu ini skema logika batang kotak ular di kita ini, kita harus tinggalkan dulu. Kita harus pakai hati Bapak Ibu, harus pakai hati untuk mendekati Tuhan, pakai roh. Jadi kalau kita berjalan di dunia roh ini Bapak Ibu, begini kita, dunia logika begini Bapak Ibu. Dunia logika kita begini miring. Bapak Ibu tidak percaya, coba deh, coba Bapak Ibu sekali-sekali. Maksudnya cincin gila dirinya itu natural, jangan dibuat-buat ya, jangan abu-nawas, tidak boleh, harus natural. Bapak Ibu ingin mendekati di frekuensi yang tinggi itu. Yang kena bencana itu gilanya natural, mendadak gila mereka. Iya. Karena kehilangan harta kasih yang king udah king. Jadi coba bicara sendiri dorang. Caca. Namaku siapa? Rumahku di mana? Kalau hilang harta, manusia ini cepat sekali Bapak Ibu ya, disenggol jiwanya. Sedikit saja Tuhan senggol di harta saja ya, harta disenggol. Misalkan terjadi likuidasi, rumahnya mewah, rumahnya indah, terus rumahnya itu lari 10 meter, 10 kilometer dari tempatnya, terus begini rubuh. Gila Bapak Ibu. Ya, langsung gila itu. Jiwanya itu tidak bisa menahan. Makanya lari ke rumah. Rumahnya ikutan lari dari kenyataan coba. Terus Bapak Ibu ada lagi rahasianya ya. Mengapa terjadi likuidasi itu? Dosa di area itu Bapak Ibu terlalu kuat. Nah, jadi kalau dia membuat rumah itu dengan uang yang tidak halal, alias merampas-rampas hartanya orang, merampas-rampas hartanya orang, tipu-tipu sana sini, itu terjadi likuidasi. Nah, itu rahasianya ya. Maksudnya rumah yang dia bangun itu uangnya tidak halal, dia dapat secara tidak halal, hasil keringatnya orang, hasil jeripayanya orang, terus dia ingin menyombongkan diri, membangga-banggakan diri kepada sesama manusia. Dia bangunlah rumah mewah dengan perabot-perabot yang mewah. Nah, pada hari kemurkaan Tuhan sudah siapkan nih orang-orang fasik ini kan untuk dimurkai. Rumahnya itu jalan sampai 10 meter, terus tidak kelihatan, rubuh semua. Nah, itu karena dari hasil yang tidak halal. Nah, itu. Terus rumah orang-orang benar itu gempa. Ini saya belajar dari bencana Palu. Bencana Palu di kota Palu yang dahsyat itu luar biasa. Itu gelas itu ditaruh di meja atau ditaruh di lemari, tidak ada jatuh Bapak Ibu. Rumah orang benar ya. Rumah orang benar, rumah yang rendah hati. Lemarinya satu pun tidak ada yang jatuh Bapak Ibu. Sampai dia bersaksi, gelasnya pun ditaruh di lemari, tidak jatuh saudara. Jadi, terus saya ngecek Bapak Ibu, saya ngecek ada apa dengan orang ini. Ternyata orang ini rendah hati, suka bantu pekerjaan Tuhan. Ya, orang kaya tapi rendah hati Bapak Ibu, rumahnya mewah. Terus saya lihat Bapak Ibu di alam roh, rupanya pada saat terjadi gempa, itu diangkat begini Bapak Ibu, rumah orang-orang benar itu diangkat seperti ini. Orang-orang saleh yang mencintai kebenaran, mau itu dia mau agama Muslim ke, agama Kristen ke, agama apapun dia tergantung posisi orang benar yang suka mencari kebenaran, baik dengan orang susah, membantu orang, pokoknya orang baik hati lah. Nah, seperti orang yang di Samaria itu kan, dibandingkan dengan ahli kitab ahli Taurat, para imam, lebih baik yang mana? Orang yang mengenal Tuhan atau imam? Para imam.
Orang yang tidak mengenal Tuhan kan, orang Samaria ini dia punya kasih. Tapi dia belum mengenal Tuhan yang benar, tapi dia mencari. Dalam proses mencari, pencarian kepada Tuhan. Tuhan tahu orang ini benar. Diselamatkan loh Bapak Ibu. Terjadi keajaiban pada saat bencana itu berlangsung. Dia lihat air itu di sekeliling. Air laut itu naik. Naik di sekeliling. Rumahnya cuma pondok-pondok, tidak tersentuh air saudara. Di situ ada bayi, di situ ada kakek. Selamat. Nah itu luar biasa. Terus banyak kesaksian Bapak Ibu yang luar biasa terjadi pada saat bencana murka Tuhan itu terjadi. Malaikat Tuhan itu kan bertugas menyelamatkan orang-orang yang baik. Coba lihat saja orang-orang yang baik itu Bapak Ibu. Mau di agama apapun, dia soleh, dia suka membantu. Kesaksiannya, kenapa rumahnya satu kampung itu ludes, terbawa dengan banjir bandang? Kenapa rumahnya tidak tersentuh air, sedangkan dindingnya saja bersih? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Itu mujizat di luar logika. Air saja tidak menyentuh rumahnya. Kan kalau banjir bandang itu kan ada kecil-kecil kan? Dindingnya itu tidak. Itu kan dijaga Tuhan. Dijaga malaikat Tuhan. Dicari tahu kenapa orang ini tidak tersentuh air rumahnya. Oh ternyata orang ini suka berdoa, suka bersedekah, suka memberi kepada yatim piatu, ada kasih. Dia punya iman dan punya kasih. Pasti lolos. Nah, di Palu itu, rumah saya juga tidak ada rubuh. Padahal rumah saya itu rumah tua. Yang satunya rumah tua, yang satunya rumah baru. Tidak ada rubuh Bapak Ibu. Hanya retak-retak saja. Ya, cuma semuanya itu di dalam itu dicuri orang. AC-nya, dapnya, dijebol orang. Pintunya dicuri orang semuanya. Tapi saya tidak terikat hati saya kepada harta Bapak Ibu. Saya tidak terikat. Sungguh pun saya bilang ya, saya lahir dengan telanjang, saya pun pulang dengan telanjang, saudaraku. Ya itu saya tidak terikat dengan apapun yang di dunia ini. Saudara bisa buktikan ketika Tuhan menjemput saya, ketika Tuhan itu cuma dengan baju seadanya, saya bawa baju pun dikresek. Kresek Bapak Ibu. Ya, saya tidak terikat apapun. Harta saya mau dijual, mau diambil orang, tidak ada saya Kalau saya terikat hati saya ini di harta Bapak Ibu, saya sudah ngedrop lama. Pasti saya sudah kecewa dengan Tuhan, sudah kecewa dengan sesama. Iya kan? Saya sudah gak punya apa-apa coba. Warisan dari orang tua saya sudah kasih sama orang-orang. Saya kasih sama orang-orang, makanya ya Tuhan pilih saya karena saya dianggap orang dunia kan bodoh. Bodoh saya ini. Sampai itu saudara saya bilang, ih bodoh sekali kau ini. Kau ini masa kopi ini kau baju, kopi apa kau kasih orang. Saya kasih orang Bapak Ibu, orang suka. Orangnya ibu, bagus sekali ini bajunya ibu yang ibu pakai. Bisa dong, saya kasih saudaraku. Kan Tuhan memberikan contoh, kalau babunya itu cicak. Usahakan suaranya cicak, masukkan di live. Alam pun akan mengiyakan Bapak Ibu kesaksian saya ini, karena ya dan amin. Saya Bapak Ibu apapun, Tuhan kan sudah mengatakan kalau orang meminta jubahmu, berikan juga kainmu. Kalau orang meminta pakaianmu, berikan juga jubahmu. Nah saya pakai prinsip itu. Orang bilang, Bu, bagus sekali bajunya ibu, padahal itu saya masih pakai loh, masih 1-2 kali saya pakai. Saya kasih Bapak Ibu. Saya tidak lihat pandang harganya, mau itu harganya mahal, mau itu harganya murah. Ya orang minta ya saya kasih. Itu saya Bapak Ibu. Tas saja Bapak Ibu, saya masih pakai ini orang sudah kurang pas. Bu, kasih saya saja Bu, jangan sekali Bu tas. Ambil, saya sudah pakai tas. Kita bilang terakhir kita tinggal pakai cawat DBH ini. Mempelai pulang tidak pakai BH dengan cawat. Kenapa? Sama udah langsung minta. Oh Bu, kagak Bu, ibu pakai baju. Ambil. Semua ambil. Itu saya Bapak
uang 100.000 atau 500.000. Saya kasih Bapak Ibu. Sepanjang jalan itu pemerintah, sisa saya mungkin 50.000. Sampai di sana saya bilang, tidak jadi saya mau beli ini. Sisa uang 50.000 di kantong. Dapat itu saya. Ya, makanya saya juga diajar berkhidmat Tuhan. Ya, harus memenuhi kebutuhan hidup juga kan saya. Nah, di belakangan ini saya baru pintar-pintar sedikit Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bilang, makanya saya orang bilang bodoh. Mempelai ini bodoh sekali secara dunia. Nah, apalagi saya ini kan ada darahnya Chinese, keturunan Chinese Bapak Ibu. Chinese ini kan ngejar ini ya, uang. Kau kalau tidak punya harta, tidak punya uang, kau tidak dipandang. Mau itu saudaramu, mau itu temanmu, mau itu keluargamu, kau kan diinjak-injak. Nah, sementara saya ini bagi-bagi uang kan ke orang. Nah, orang bilang saya ini, ya sampai saudara saya juga bilang, aduh bodoh sekali dia ini. Dia ini tidak ada pikiran orang Chinese. Pikiran orang Chinese ini. Cuan, hoki. Tahu hoki? Hoki itu keberuntungan. Kalau dapat uang disimpan, hemat-hemat. Supaya mau pakai makan enak, mau pergi jalan ada doi. Nah, itu orang Chinese. Kalau kau tidak ada uang, saudaramu sendiri akan pandang remeh, pandang enteng. Itu sudah turun-temurun. Semboyan yang tertanam dari tete nenek moyang leluhur. Jadi orang Chinese itu walaupun mau makan bubur, mau apa, tidak usah nampakkan susahnya kita itu di depan orang. Tidak usah. Ya, mau makan bubur kek, mau makan ubi, itu dapurnya kita. Ya, yang penting kau dari jam 4 subuh, jam 3 subuh cari doi. Jadi orang Chinese itu jam 3 subuh, jam 4 subuh cari uang kasihan. Yang mau bikin kue, yang jual toko, so bersih-bersih tokonya, apanya. Jadi orang masih tidur, orang itu suka kerja. Ya, jangan sampai itu ayam sore kita capek berkokok, baru kamu bangun. Itu rezeki sudah dipatok ayam. Mempelai bilang, untung mempelai ada piara ayam banyak. Jadi, kalau mempelai tak bangun siang, rezekinya mempelai sudah dipatok ayamnya mempelai. Berapa lama mempelai kere ayamnya mempelai, kakak pulang tuh rezeki. Ayam dikasih beras dulu makanya. Terus, Ayamnya diberi makan beras dulu sebelum dipatok. Richard, King of the King. Ayamnya dikasih makan beras. Biar nggak dipatok rezekinya sama ayam. rezeki itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan ayam. Rezeki itu ada di tangan Tuhan, saudara. Dengan ayam. Tapi itulah semboyannya kata-kata dari para leluhur toh, kata-kata dari kakek nenek moyang, supaya apa? Cucu-cucunya, anak-anaknya itu pintar dari doi. Dia tidak dipandang otaknya duit dulu. Baru tahu. Pokoknya duit dan duit. Kalau tidak ada duit, sampean tidak dipandang. Nah, seperti itu. Jadi harus rajin. Nah, harus rajin apapun dilakukan untuk dapatkan duit yang halal. Seperti itu. Jadi karena mempelai ini kan ada turunan Tionghoa, terus ada turunan Muslim juga dari Gorontalo ya, nenek Muslim, Gorontalo asli. Nah, terus kalau kakek kan Portugis, jadi campur-campur sudah ya, gado-gado. Jadi ada perpaduan-perpaduan seperti itu. Jadi tapi yang tertanam filosofi yang itu yang paling kuat itu. Nah, mengapa mempelai tidak dikasih untuk dijadikan hamba Tuhan? Karena dibilang hamba Tuhan itu susah, miskin. Nah, sampai mempelai itu dilarang untuk masuk sekolah teologi. Pada waktu itu orang tuanya mempelai bilang sama mempelai kan, jangan masuk
jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi susah, kasihan. Nanti tidak dipandang orang. Jadi hamba Tuhan itu susah. Coba lihat sini hamba-hamba Tuhan di sini. Susah, cuma hidup oleh belas kasihan umat Tuhan. Gitu. Nah, tapi kan mempelai itu kan ingin mempelajari Tuhan. Siapa sih Tuhan itu sebenarnya? Yang datang-datang dalam mimpi itu siapa? Yang datang-datang dalam mimpinya mempelai itu siapa? Yang datang-datang di atas pintu itu, di dinding, Tuhan Yesus itu siapa? Nah, itu menjadi kerinduan saya untuk mempelajari Tuhan. Gitu, maka sekolahlah. Jadi saudaraku, seperti itu manusia dunia jasmani itu seperti itu. Kalau kita banyak uang baru dipandang. Kalau kita tidak banyak uang, kita cuma dipandang sebelah mata, saudara. Dorang tutup mata sebelah begini ya. Dorang pandang kita begini. Sebelah mata begini. Mata dajal. Ya, dorang pandang kita mata setan. Kita dipandang sebelah mata, saudara. Kalau kita tidak punya uang. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu, dengan saya hidup apa adanya juga seperti ini, nyawa saya tidak terancam. Karena begini Bapak Ibu ya, ini pengalaman yang saya alami, ini pengalaman yang real ya, kesaksian yang real yang saya alami. Ketika saya memegang banyak uang di tangan saya, ya, misalkan ini ada 1 M, 1 miliar, 1 miliar saya pegang di tangan saya Bapak Ibu. Ya, nyawa saya itu ada dalam ancaman. Ya. Nyawa saya terancam Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi, ketika saya hidup biasa-biasa saja, sederhana, memang dibandingkan ada uang yang banyak, tapi bagi saya gini ya Bapak Ibu, kenapa aneh ya? Aneh bagi saya Bapak Ibu, saya pegang uang yang banyak, saya tidak merasakan kesenangan, saya tidak merasakan kenyamanan, saya tidak merasakan hal-hal yang membahagiakan diri saya. Dan ketika saya memandang uang itu di tangan saya seperti ini yang aneh bagi saya Bapak Ibu. Yang saya lihat ini daun kering. Nah, ini aneh Bapak Ibu, dan Tuhan bilang seperti ini, ambillah daun-daun itu, taruh di kresek, di tasmu, dan bagilah ke arah selatan, ke arah timur. Carilah orang-orang di tong sampah, carilah orang-orang di jalan-jalan. Nah, seperti itu. Terus yang terjadi dengan diri saya Bapak Ibu, sangat menderita. Itu aneh. Mestinya kalau ada uang, diberkati Tuhan luar biasa kan, mestinya happy, bahagia. Tapi yang terjadi dengan diri saya adalah penderitaan yang luar biasa. Karena apa? Di saat saya punya uang, punya berkat yang banyak, hinaan banyak sekali saya terima. Baik dari dunia online, dunia nyata Bapak Ibu. Dan uang saya itu mengalir seperti air. Mengalir Bapak Ibu. Bantuan itu kemana-mana. Tanpa saya sadar Bapak Ibu, saya bergerak di dimensi itu, saya tinggal baca WA, tinggal baca messenger yang saya dapat, saya tinggal main kirim, pencet sangat cepat itu. Rekening-rekeningnya orang. Tetap kirim. Ya, berapa juta gitu-gitu. Terus yang terjadi pada saya Bapak Ibu, sedangkan saya mau makan enak pun sulit. Yang kedua, nyawa saya terancam. Tuh, Cica itu menyaut terus Bapak Ibu. Nyawa saya terancam Bapak Ibu, seperti di ujung tanduk. Dan kerja saya menangis Bapak Ibu. Saya menangis dan menangis. Nah, pada saat itu, waktu itu jujur saja, ketika saya dalam keadaan pegang uang yang sangat banyak, saya tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan apapun di dunia ini Bapak Ibu. Yang ada saya capek, lelah. Saya membagi-bagikan berkat Tuhan itu kemana saja Bapak Ibu. Di jalan saya beroperasi siang-siang sampai malam, sampai kadang jam 9, jam 10 saya langsung live, mandi, tanpa saya makan, saya live, sambung, berbagi kesaksian di channel-channel lain. Saya sudah tidak ada mau nafsu makan pun, tidak ada Bapak Ibu. Dan ketika itu saya ingin juga Bapak Ibu ya, karena ada 2 kuasa yang beradu di dalam batin saya ini, antara
kuasa Tuhan dan kuasa setan. Kuasa iblis mengatakan bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Kamu bunuh diri. Yang bisa mengambil nyawamu itu sendiri adalah dirimu sendiri. Kalau kami ingin menyentuhmu, kami takut. Kami akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi yang bisa mengambil dirimu sendiri itu adalah dirimu, yaitu dengan cara bunuh diri. Nah, karena begitu banyak tekanan Bapak Ibu, tekanan, ancaman, baik itu lewat via online, offline, dunia nyata dan online, ancaman itu datang ya. Datang, ada yang WhatsApp juga, kami sudah tahu rumah Ibu Fei, kami akan datangi, siap-siap saja kan. Nah, itu dikirim senjata atau apa, maksudnya mau didor, gitu. Nah, saya itu cepat-cepat pindah rumah Bapak Ibu, pindah kos-kosan, pindah rumah lagi, kontrakan, ayo cepat-cepat kita pindah rumah, karena ini ancaman sudah datang. Nah, terus suami saya udah begini, ngapain, kalau mau mati ya mati sekarang, saya siap mati sekarang. Nah, itu suami saya ngomongnya dia pada waktu itu, ngapain kita takut mati? Karena iya, tapi saya ini masih bersaksi, saya ini pelayanan. Kenapa kesaksian saya ini mengancam bagi dunia? Kenapa mereka ingin mendor saya? Kenapa mereka ingin mencari saya untuk membunuh saya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Nah, seperti itu. Itu ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam ternyata datang dari orang terdekat saya, yaitu suami saya sendiri. Itu setan pakai semua Bapak Ibu. Setan pakai orang-orang terdekat saya. Nah, sampai saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah dapat ancaman dari luar, ancaman pun dari dalam. Apakah saya ingin menghabisi nyawa saya sendiri? Apakah saya ingin mati apakah saya ingin mati tanpa didor? Atau saya ingin mati tanpa dicelakai? Ya, karena saya itu kan mau dibunuh di jalan. Ya, perencanaan pembunuhan seperti itu. Kan 2 kali lolos. 2 kali lolos Bapak Ibu ya. Saya di jalan itu 2 kali lolos. Dibunuh di atas motor dan mau dibunuh di atas mobil. 2 kali lolos saudara. Ini real nyata. Saya bersaksi di atas kebenaran. Ya. Saya tidak tambah, tidak kurang. Dan macet Bapak Ibu. Pada saat itu jalan macet. Macet Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Itu setan pakai semuanya Bapak Ibu ya. Setan pakai semuanya. Setan pakai semuanya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuat saya ini drop. Ya, karena dia tidak mau saya bersaksi. Dia tidak mau saya keluar jadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dia bilang stop bersaksi. Nah, itu langsung, itu matanya menyala Bapak Ibu ya. Saya tahu itu Lucifer yang ngomong langsung. Cuma pakai badan orang terdekat saya. Stop bersaksi. Semua pasukan 77 bubarkan. Kalau kamu suruh bubarkan, mereka pasti akan bubar. Saya bilang tidak. Saya tidak akan membubarkan walaupun kamu membunuh saya. Ya, itu sudah 2 kali terjadi perencanaan pembunuhan. Walaupun saya mati, pasukan 77 itu tetap jalan. Tanpa saya pun pasukan itu akan jalan. Karena itu pasukan sorgawi, bukan pasukan saya. Itu yang membentuk itu roh Tuhan. Jadi saya tidak ada sangkut pautnya. Kalau saya mati, ya saya mati dalam senyuman. Saya seperti itu. Nah, saya sudah takut mati juga. Bunuh. Saya bilang bunuh. Tidak ada saya takut mati. Menderita juga saya hidup di dunia. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terjadi ketika itu, bagaimana saya tidak memperdulikan pasukan yang pada saat itu pecah, yang sudah diambil oleh setan-setan ini, ya. Saya tidak ambil pusing, saya cuma diam. Kenapa diri saya pun dalam keadaan terancam pada waktu itu. Karena sangat panas kan. Di pasukan sudah murat-marit, ya, sudah serang ini, saya diam. Saya ambil langkah diam. Saya hanya menangis, saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Kenapa? Di satu sisi pada waktu itu kalau Bapak Ibu tahu kondisi rumah tangga saya sangat panas Bapak Ibu. Makanya saya sudah tidak ambil peduli lagi dengan pasukan, bukannya saya tidak sayang, tidak. Saya bilang Tuhan, saya akan lihat orang-orang yang setia bertahan di jalannya Tuhan. Walaupun pasukan ini Bapak Ibu tersisa dalam tanda kutip bukan orang-orang kaya Bapak Ibu. Orang-orang yang sangat sederhana, bahkan sederhana semuanya. Ya, orang-orang kaya ini sudah memblok diri mereka menjadi satu pasukan dipimpin oleh yang kodenya S ini. Ya, dia sudah ambil alih kan kode S ini ya. Si ibu itu kan dia minta bagaimana Bu Fei malam ini, apakah bagaimana? Oh iya, saya mau
bantu gini-gini ya. Ibu P ini kan mau mati bulan 6, bulan Juni ini Ibu P ini mati, siap-siap ya mayatnya Ibu P ini akan ada di jalan. Saya bilang, siapa lu? Siapa berani bicara seperti itu? Iya, siap-siap saja ya, hati-hati kalau lagi live. Ya, kalau lagi live ya Ibu P akan dibunuh. Ya, siap-siap saja seperti itu, karena Ibu P kan saya ini kan, Ibu V bukan Nabi Elia, saya yang Elia, Ibu V Henok. Jadi dia langsung patok rohnya di ini, di setan ini, dia katanya Elia, saya Henok. Jadi yang jadi tumbal itu saya akan dibunuh dan mayat saya itu akan di jalan. Nah, siap-siap ya bulan 6. Nah, ini so lewat 2 kali di bulan 6 tidak juga terjadi. Dia tidak tahu saya ini sudah dibunuh berapa kali. Haleluya. Jadi saya mau ambil pelayanan ya, gini-gini. Oh iya, silakan ya Bu. Nah, terus jadi Bu V, saya merasa di dalam grup ini ada roh-roh penyusup ya Bu. Jadi gimana Bu? Gini. Nah, jadi saya bilang intimidasi. Roh intimidasi datang sama saya, menyerang saya lewat dia. Penyusup loh Bu, ada roh penyusup. Saya bilang, sok aja yang penyusup. Jadi seperti itu, saya diam terus. Akhirnya saya dengar terakhir sudah bubar. Nah, saya cross check lah di situ. Oh, yang bubar ini ternyata antara orang-orang kaya dan orang miskin. Orang miskin sudah di satu blok, orang kaya di satu blok. Nah, terus saya dikasih pilihan, Ibu V, ayo khotbah bawa renungan di channel kita ya, di blog orang kaya. Nah, seperti itu mereka meminta, Ibu V, ayo gabung ke kita, grup-grup orang kaya, grup-grup elit lah, orang-orang kaya. Mereka punya pegang perusahaan ya Bapak Ibu. Perusahaannya gak kaleng-kaleng loh. Se-Indonesia Bapak Ibu. Nah, jadi pada waktu itu saya di sini menangis Bapak Ibu, menangis terus pekerjaan saya ya. Makanya saya foto di Facebook, saya pakai kacamata hitam terus supaya orang lihat tidak bengkak-bengkak mata saya ya. Tapi ada ibu-ibu yang peka melihat, ibu habis nangis ya. Saya bilang tidak kok. Nah, pada saya habis menangis Bapak Ibu, saya menangis berjam-jam. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa? Nah, handphone saya mau dilempar, mau dibuang ketika saya pelayanan ya. Suami saya ini kan kemasukan ya Bapak Ibu. Siapapun yang minta doa, dia langsung ngeblok. Dia langsung bilang, dia langsung bilang, saya ini penyesat. Saya ini siapa? Nah, sementara saya S2. Dia ini cuma S1. Mau pelayan sama kamu. Dia ini tidak ada apa-apanya. Dia ini penyesat. Dia ini gundru, apa segala macam ya. Kuntilanak apa. Pokoknya gitu-gitulah. Saya semua nangis. Mengaku Maria. Saya bilang, siapa yang mengaku Maria? Roh Maria, siapa? Malaikat Mikael itu yang bilang Roh Maria. Dia bilang, siapa malaikat Mikael? Itu di Papua itu. Pokoknya mengaku. Terus saya heran Bapak Ibu ya. Orang minta berdoa, suami saya yang kepanasan pokoknya Bapak Ibu. Pokoknya dia berantakan lah. Itu di ujung tanduk sudah Bapak Ibu, nyawa saya di ujung tanduk. Saya bilang, Tuhan, kalau saya selamat itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya kan sok pasrah. Mau dibunuh di dalam mobil itu saya sok pasrah Bapak Ibu. Tapi saya loncat. Saya buka itu pintu mobil, dalam keadaan mobil laju. Kan dia gas mobil itu kan, mobil Innova pada waktu itu ya, saya beli sekitar 500 juta. Ya, 400